Banyak orang yang berpikir bahwa uang adalah ujung dari segala hal yang dihadapi. Memang perlu kita sadari, segala hal yang kita lakukan membutuhkan modal. Tetapi modal bukan hanya dari uang, melainkan kemampuan yang baik akan sesuatu dan niat yang tulus untuk berjuang. Menurut Bank Dunia pada tahun 2015, Indonesia memiliki 150 juta orang yang hanya berpenghasilan 330 ribu sebulan. Dengan uang 330 ribu per bulan, tentunya kita tahu tidak akan cukup hidup di kota-kota besar sekelas Jakarta. Banyaknya pemikiran akan uang akan menjadi satu-satunya solusi mengatasi kemiskinan. Membuat kita berpikir, mengapa tidak kita mencetak uang di negara sendiri dengan jumlah yang banyak, sehingga bisa mengatasi kemiskinan dan bisa bayar hutang negara? Terdengar sederhana, karena mencetak uang di negara sendiri tidak perlu membutuhkan biaya besar dan tidak melanggar apapun. Memang benar, tetapi akan ada hal yang menimpa suatu negara jika mencetak uang terlalu banyak. Coba kita bayangkan, sebuah pizza berukuran sedang yang dibagi menjadi 4 bagian. Sekarang bayangkan, bila pizza tersebut dibagi menjadi 8 bagian, mana pizza yang akan membuat Anda lebih kenyang? Jawabannya, tidak ada. Salah satu pizza tidak akan membuat Anda lebih kenyang dari pizza yang lain. Anda perlu membeli pizza yang berukuran lebih besar untuk membuat perut Anda kenyang. Sama halnya dengan uang. Perlu adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih besar agar nilai uang meningkat. Sedangkan mencetak uang sendiri secara terus-menerus tanpa menumbuhkan nilainya, justru akan membuat nilai uang Anda berkurang dari sebelumnya. Oke, mari kita lihat contoh lain. Bila hari ini Anda membeli sebotol air mineral seharga 1000 koin, dan esok hari negara ini mencetak rupiah 2 kali lipat lebih banyak, maka harga sebotol air tadi akan menjadi 2000 koin. Bila negara ini mencetak uangnya 4 kali lebih banyak, maka harga sebotol air tadi akan menjadi 4000 koin. Inilah yang disebut dengan inflasi. Bank pusat suatu negara selalu berusaha untuk menjaga agar harga sebotol air tadi tetap pada 1000 koin. Dan bila harga tersebut naik, kenaikannya akan terjadi sedikit seiring dengan pendapatan masyarakatnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga indeks konsumen dan daya beli. Dua hal di atas merupakan analogi dan contoh hal yang biasa terjadi dalam suatu negara dari waktu ke waktu, karena nilai mata uang berubah sesuai dengan supply dan demand dari pasar. Ditambah di setiap detik, nilai sebuah barang pun dapat mempengaruhi perubahan harganya. Anda harus mengingat bahwa pada dasarnya uang tidak memiliki arti. Uang hanyalah selembar kertas atau sebuah koin yang bertuliskan nilai tertentu. Nilai tersebut baru memiliki arti bila ia dapat memberikan Anda sesuatu, menukarnya dengan makanan, pakaian, dan lain-lain. Bila sebuah negara miskin ingin membeli sesuatu dari negara kaya, maka akan ada nilai tukar. Bila uang terus-terusan dicetak untuk membayar nilai tukar tersebut, maka akan terjadi inflasi. Ingat contoh sebotol air tadi. Dan nilai uang tersebut akan berkurang dan nilai tukarnya akan menjadi amat jelek. Berikut penyebab yang tidak baik jika sebuah negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Inflasi. Hal mendasar yang perlu kita ketahui adalah sebuah negara tidak bisa sembarangan mencetak uang dengan jumlah yang banyak. Hal itu bisa membuat kenaikan harga barang di pasaran dan penurunan nilai uang yang ada di negara itu. Momen itu biasa disebut dengan inflasi. Sederhananya, jika di pasaran mendapatkan banyaknya jumlah uang yang beredar, maka harus berjalan seimbang dengan tersedianya barang yang ada di pasar. Dengan uang yang berlimpah, maka akan meningkatkan daya beli banyak orang. Saat itu terjadi, banyak barang yang akan menjadi sedikit, dan harga akan menyesuaikan dengan minimnya barang-barang tersebut.
Dengan naiknya harga barang, maka akan sendirinya nilai uang akan turun. Seperti dengan uang yang cukup besar, tidak cukup untuk membeli sebuah barang, dan jumlah uang yang beredar begitu banyak. Inflasi berbahaya bagi sebuah negara. Dengan punya uang dengan hasil mencetak sendiri, bukan berarti negara itu akan terhindar dari kesulitan. Sebagai contoh negara Jerman, saat itu di Jerman mencetak uang sangat banyak di negaranya karena harus membayar untuk kekalahan Perang Dunia Pertama. Saking banyak uang yang dicetak, maka setelah selesai membayar uang kekalahan perang, di Jerman, uang menjadi hal yang biasa saja. Di Jerman, orang bisa membuat mainan sekali pakai dengan bahan dasar uang, hingga menyalakan kompor dengan membakar uang sebagai sarana yang mudah terbakar, seperti tidak ada harga dirinya ngisi uang. Jerman pun menjadi negara dengan tema arsitektur hiasan dinding, dengan menggunakan uang cash. Tidak hanya Jerman, Zimbabwe menjadi salah satu negara yang mengalami inflasi sangat tinggi. Untuk mengukurnya, silahkan bandingkan harga telur di Indonesia dan Zimbabwe saat itu. Di Zimbabwe, harga sebuah telur bisa mencapai miliaran dolar. Dan itu hanya sebutir telur. Hungaria juga menjadi salah satu negara yang mengalami inflasi. Saat itu, Perang Dunia Kedua berakhir dan Hungaria harus mencetak uang dengan jumlah yang banyak. Hal yang menarik adalah, di Hungaria pernah memiliki uang kertas dengan nilai 1 miliar triliun. Dengan hal itu, Hungaria menjadi kasus inflasi terparah di dunia. Nah, itulah kenapa negara-negara di dunia tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya. Karena kalau hal itu terjadi, maka kasusnya akan sama seperti negara-negara tersebut. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.